Pertemuan Prabowo Ganjar di muka publik dalam acara panen raya di Kebumen, Jawa Tengah bersama juga dengan Presiden Joko Widodo membuat publik menerka ulang soal konstelasi peta koalisi hari ini. Peta yang ada sebelumnya dianggap sangat cair dan bisa berubah mengikuti siapa yang akan diusung sebagai capres maupun cawapres dalam pilpres mendatang. Lalu seberapa cair kondisi ini dapat berubah bentuk atau ternyata hanya mengukuhkan posisi dan juga koalisi hari ini? Untuk membahasnya sudah bersama kami Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih. Ini kita masih akan terus membahas dari minggu kemarin dan mungkin sampai nanti begitu ya, jelang pendaftaran. Tapi sebelum kita mulai, ini menarik kemudian ketika pertemuan terjadi pada beberapa waktu yang lalu, akhirnya kedua belah pihak masing-masing partai sudah berkomentar. Kita akan dengarkan komentar dari Gerindra yang disampaikan oleh Hasim Joyo Hadikusumo soal siapa yang kemudian menjadi capres dan siapa yang menjadi cawapres. Kita dengarkan bersama. Saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut Pak Prabowo dengan catatan ya Pak Prabowo calon presiden. Saya kira sudah tidak mungkin lah kalau Pak Prabowo calon wakil presiden. Pak Prabowo jauh lebih senior, ya 15 tahun lebih tua, pengalamannya berbeda kan. Ya. So, saya kira kalau Pak Ganjar mau ikut, mau diduetkan atau diduokan dengan Pak Prabowo, ya saya kira kami terbuka, Pak Prabowo terbuka. Sudah ada sebagai calon wakil presiden. Oke, ini Mas Adi langsung ditanggapi oleh tadi kita sudah mendengar juga Mas Hasto dari PDP mengomentari, sekarang Mas Hasim mengomentari. Bagaimana Anda melihatnya? Semua masih menyatakan terbuka kesempatan begitu. Ya, pada umumnya sebenarnya soal duet antara Prabowo dengan Ganjar ini sebatas prediksi, wacana dan asumsi-asumsi publik sebenarnya. Ketika menafsir kemesraan antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto yang juga dihadiri oleh Jokowi. Artinya pada level gerakan politik, kedua partai ini belum pernah bertemu. Minimal tidak tampak ke permukaan. PDIP dan Gerindra misalnya bertemu, kemudian bicara tentang soal peta koalisional menuju 2024. Jadi semuanya serba wacana. Bagi pendukung Prabowo Subianto ini cocok gitu ya, antara Prabowo dengan Ganjar saling melengkapi. Dari basis konstituen dua pemilih ini tentu dalam banyak hal memang cukup leading dalam survei. Tapi bagi pendukung Ganjar Pranowo sebaliknya, Ganjarlah yang kemudian dianggap layak untuk jadi capres, sementara Prabowo Subianto itu adalah cawapres. Ini soal klaim-klaim saja, sepanjang mereka ini tidak keluar dari barisan koalisional pemerintah. Yang agak ramai kalau kemudian misalnya Prabowo disandingkan dengan Anies, ramai itu ceritanya. Ataupun misalnya coba untuk menjodohkan secara politik antara Ganjar dengan Anies. Itu memang menimbulkan kegaduhan secara umum. Nah, pernyataan Pak Hasim menurut saya menarik. Satu hal bahwa kalau kita mengacu pada hasil pemilu 2014 dan 2019, kita tahu Jokowi berpasangan dengan dua orang yang posisi wakilnya itu jauh lebih senior. Pertama misalnya di 2014, JK jauh lebih senior dengan Jokowi dan memenangkan pertarungan politik misalnya. 2019 dengan Kiai Ma'ruf Amin, di mana Jokowi jauh lebih muda ketimbang Kiai Ma'ruf dan memenangkan pertarungan. Jadi kalau pada level pasangan capres, konteksnya adalah elektabilitas, tentu soal senioritas dan junioritas itu menjadi nggak relevan. Tapi bahwa Prabowo sudah berulang kali ikut pemilu, ya, pengalaman eksekutifnya misalnya lebih ketimbang Ganjar Pranowo, ya, tidak ada bantahan dalam soal itu. Makanya kalau kita melihat rata-rata, karena ini semuanya sebatas asumsi, sebatas prediksi, memang agak rumit sebenarnya kalau kemudian kedua partai ini sampai saat ini dijodohkan dan kedua partai ini sama-sama mematok harga mati bahwa Gerindra harus capres, kemudian PDIP pun juga harga mati untuk capres. PDIP kita tahu ketika hari ulang tahun yang ke-50 beberapa hari yang lalu, jelas Megawati mengatakan di 2024 kader PDIP harus jadi capres, bukan cawapres. Nah, menang pemilu 2 kali berturut-turut. Menang pemilu 2 kali dan ada target hat-trick di 2024. Begitupun dengan Gerindra, sudah memfatwakan ya, ada fatsun politik yang dikeluarkan bahwa hanya Prabowo Subianto yang akan diusung untuk maju di 2024, bukan yang lain. Bahkan ketika Sandiaga Uno dikaitkan maju di 2024 dari partai P3 misalnya, kan Gerindra bersikap bahwa di Gerindra tidak ada dua matahari. Hanya ada satu matahari namanya Prabowo Subianto. Inilah kerumitan-kerumitan yang sebenarnya untuk mempertemukan dua kutub antara PDIP dengan Gerindra kalau mau menyandingkan siapa yang jadi capres dan soal siapa cawapres. Tapi semua ini akan clear, Mas. Kalau Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto dan Jokowi ketemu dan bicara dari hati ke hati, melampaui elektabilitas, melampaui soal perolehan partai, soal siapa yang akan diusung, saya kira dua orang ini akan mengikuti
fatsun politik yang sudah ditentukan oleh elit-elit ini. Oke, apalagi begini, ketika Hasyim Jayagusuma mengatakan bahwa kami menangkap tidak perlu sampai 100% harus Pak Muhaimin. Kalau Muhaimin Iskandar ini kan bisa dideklarasikan sejak Agustus tahun lalu begitu katanya. Artinya kemudian koalisi hari ini, kalau kita bahas soal Gerindra misalkan dengan PKB, artinya belum ada kemudian satu pijakan yang jelas, pijakan yang sama kemudian. Masih akan cair sekali, Anda melihat? Kalau saya selalu melihat patokan koalisi itu adalah ketika gabungan partai politik, ketika kongsi politik, ketika koalisi politik, itu sama-sama mendaftarkan diri ke KPU, mengumumkan siapa capres dan cawapresnya. Itu baru definitif sebagai koalisi. Kalau saat ini semua serba cair, bahkan sangat mungkin meleleh kapan saja. Kita cek misalnya koalisi Gerindra dan PKB, mereka sudah bikin fakta integritas, ada MOU hitam di atas putih, bahwa Prabowo Subianto adalah sebagai capres. Tapi ingat, Muhaimin Iskandar selalu mengatakan, kalau tidak dengan PKB dalam menentukan siapa yang mendampingi Prabowo Subianto, maka sangat mungkin koalisi ini bubar. Muhaimin tegas kok. Kalau kemarin yang bicara hanya sebatas elit PKB, umbang kanan, umbang kiri, tapi ketika mengaitkan Prabowo dengan Ganjar, Muhaimin mengatakan Gerindra dan PKB berarti bubar dalam konteks itu. Iya, yang kita dengarkan di segmen sebelumnya tadi. Betul. Begitu ya? Begitupun dengan poros perubahan. Siapa yang menjamin kalau AHY tidak dipilih oleh Anies sebagai pendamping di 2024, poros perubahan ini akan tegak lurus iman politiknya hingga ke KPU. Kan ini yang sebenarnya variabel-variabel yang bisa menjelaskan bahwa koalisi yang ada saat ini sangat mungkin bisa berubah setiap hari. Karena politik kita itu adalah day to day, sangat dinamis dan bahkan sangat mungkin cair. Bahkan poros KIB sekalipun, Mas, sampai saat ini sekalipun ada pengumuman capresnya, PAN kelihatan nggak sabar. Sudah mengumumkan nama Ganjar duet dengan Erick Thohir. Bahkan di berbagai kesempatan P3 juga sedang mengincar Sandiaga Uno dalam tanda kutip untuk bisa dirundingkan dalam meja KIB yang sama-sama masuk dalam nominasi soal pencapresan. Jadi sama dinamis, tiap hari bisa berubah dan komentar elit-elit yang ada di setiap poros itu selalu berubah juga, Mas. Jadi agak sulit untuk ditangkap hitam dan putihnya tentang koalisi itu. Tapi kalau kemudian saya mencoba untuk mengutip begitu apa yang disebutkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa nama itu bukan urusan Pak Jokowi sebagai kader partai begitu. Nama itu akan kembali pada ketumnya yaitu Megawati Soekarno Putri. Kita akan dengarkan bersama statement dari Hasto Kristianto soal hal tersebut berikut ini. Inilah pesan yang menurut saya mispersepsi karena tema yang diangkat oleh Pak Jokowi saat itu adalah politik substantif. Politik tentang kedaulatan pangan karena kita baru saja menghadapi krisis global akibat perang Rusia-Ukraina yang menciptakan krisis pangan. Kita kemudian musim hujan yang kemudian menyebabkan banjir mengancam panen dan kemudian kita akan menghadapi musim kering ekstrim. Sehingga pesan Pak Jokowi baik pada Pak Prabowo, pada Pak Ganjar, pada seluruh jajaran menteri, seluruh rakyat Indonesia adalah persiapkan pangan. Karena itu menyangkut keselamatan dari negeri ini. Jadi bukan pada jodoh menjodohkan, karena Pak Jokowi tahu jodoh menjodohkan keputusan itu kalau di PDI Perjuangan berada di tangan Bu Mega dan Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai kader PDI Perjuangan. Nah ini kemudian statement yang konsisten, bukan seperti yang disebutkan berubah gitu, tetap di tangan Ketua Umum PDIP. Oh kalau itu clear, tidak ada bantahan apapun, semua orang tahu, publik juga paham bahwa persoalan siapa kandidat capres dari PDIP, the one and only, hanya Megawati Soekarno Putri yang bisa mengumumkan secara definitif apakah Ganjar Pranowo ataukah Puan Maharani ataukah yang lain. Itu tidak ada bantahan apapun. Tapi kan publik belakangan ini agak ramai bicara Ganjar ya, karena elektabilitasnya tinggi, kemudian juga sering kelihatan di-endorse oleh Jokowi gitu ya, dan sangat kelihatan sekali gestur politiknya seperti apa. Jokowi memang hanya sebatas petugas partai di PDIP, tapi kan Jokowi bisa bicara dengan partai-partai politik pendukung yang lainnya. Bahkan konon selama juga instrumen pendukung pemerintah betul, begitu ya. Partai-partai pendukung politik Jokowi secara umum kan bisa diajak berkomunikasi. Bahkan dulu setelah ada KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, ini kan dikaitkan dengan bagaimana ada skoci politik yang kemudian disiapkan. Andai Ganjar Pranowo tidak diusung oleh PDIP, kan itu menjadi konsumsi secara umum. Tapi pada akhirnya bagi saya, entah itu Jokowi gitu ya, ataupun siapapun yang ada di internal kader PDIP, pastinya sampai saat ini tidak mau menunjukkan sikap politik dengan Megawati. Ya, sekalipun misalnya dia mau dukung Ganjar, mau dukung Puan, mau dukung yang lainnya,
saya kira mereka pasti menyembunyikan perasaan hatinya yang terdalam itu karena mereka takut, dalam tanda kutip ya head to head, mereka takut ada resistensi. Karena persoalan capres internal PDIP ya saya kira memang cukup sakral yang sudah ada di kantongnya Megawati Soekarno Putri dan bukan yang lainnya. Oke, jadi akhirnya hanya kode keras saja begitu yang diberikan. Betul, makanya ini hanya clear. sebatas wacana bagi saya. Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo wacana. Karena pada level elit partai belum ada pembicaraan apapun. Sepanjang itulah yang dilihat oleh publik, nggak ada tuh pertemuan antara Gerindra dan PDIP misalnya. Bagaimana bicara tentang kemungkinan mereka itu bisa kerjasama di 2024? Tapi beberapa waktu yang lalu 4 elit partai bertemu. Mas Arsul Sani dari P3, kemudian Habibur Rahman dari Gerindra, ada juga dari PKB dan juga kemudian dari PDIP, Jarod Saiful Hidayat begitu. Ini kan bahkan kelakarnya adalah koalisi Lebaran Bahagia begitu. Nah, akankah kemudian ini menjadi kutub tersendiri, membentuk nama baru Anda lihat? Ya bagi saya itu gimmick lah ya, itu bagian dari lucu-lucuan politik untuk meredakan saraf politik yang belakangan tensinya cukup naik ya. Nama koalisinya aja bagi saya cukup unik dan cukup lucu, semacam obrolan warung kopi. Koalisi Lebaran Bahagia, bagi saya substansinya adalah memaknai politik itu biasa-biasa saja lah karena pemilu masih lama, semua masih serba dinamis dan sangat mungkin satu sama yang lain itu bisa saling berkomunikasi bahkan saling berinteraksi satu sama yang lainnya. Itulah yang saya sebutkan bahwa sepanjang partai-partai politik, elit-elit partai yang saat ini ada di koalisi Lebaran Bahagia dalam tanda kutip, itu tidak mendukung poros perubahan, selama itu juga kehangatan dan kemesraan mereka akan selalu tunjukkan. Tapi beda ceritanya, kalau Gerindra misalnya tiba-tiba foto bareng dengan Anies, itu tidak akan sebahagia begitu ekspresinya. Atau ketika P3 misalnya menunjukkan kemesraannya, foto dengan Nasdem, kemudian foto dengan Anies Baswedan, saya kira tidak akan semesra itu. Saya kalau ngomong begini Mas, sering dianggap mengadu domba, sering memprovokasi, tapi kan itu realitas politiknya. Tapi kemudian tadi PAN melalui sekjennya juga mengafirmasi bahwa koalisi masih sangat cair begitu. Walaupun Anda tadi mengatakan PAN kan sudah kode keras juga begitu nama Ganjar Erik, tapi kemudian diafirmasi akan semua cair. partai, semua poros selalu mengatakan politik kita itu serba dinamis dan serba cair. Betul, politik itu kan soal serba kemungkinan. Satu hal yang tidak bisa diubah dalam politik, menghidupkan orang mati. Tapi bukan ketidakpastian. Betul. Yang kedua bagi saya, pasti ada sesuatu yang tidak akan terjadi ya, di 2024, yaitu bahwa partai-partai politik pendukung Jokowi saat ini rasa-rasanya iman politiknya nggak mau nyebrang ke kubu koalisi perubahan. Karena kalau dilihat secara umum, semua partai politik pendukung Jokowi di luar Nasdem, secara gestur politik, mereka mulai tertib itu. Bagaimana mereka sami'na wa to'na, tegak lurus kepada Jokowi yang tentu saja berharap nanti yang bisa maju pilpres adalah mereka yang kemudian bisa melanjutkan legasi Jokowi, bukan mereka yang dari kubu oposisi yang jelas-jelas selama ini berseberangan, apalagi mempunyai narasi politik yang berhadap-hadapan. Itulah yang saya sebutkan bahwa politik memang serba kemungkinan, tapi saya juga hakul yakin semua partai politik pendukung Jokowi di luar Nasdem sangat tidak mungkin nyebrang mendukung koalisi poros perubahan. Kan itu saja catatan saya. Tapi kemudian Golkar, kita bicara KIB tentunya, Golkar artinya masih kekeh dengan capresnya adalah ketumnya, tapi kemudian ada pertemuan juga Erlangga dengan Surya Paloh begitu, ada pertemuan Surya Paloh dengan beberapa di luar koalisi perubahan tentunya. Apakah ini Anda juga melihat sangat cair, sama artinya cairnya dengan koalisi yang pendukung pemerintah hari ini? Ya, sepanjang yang dibicarakan itu adalah politik normatif ya, politik-politik yang sifatnya substantif tentang bagaimana membangun Indonesia, menolak penundaan pemilu 2024, menolak jabatan Presiden Tegak Meroda, menghindari polarisasi, melawan politik identitas. Saya kira poros perubahan apapun itu akan ada titik temu. Nasdem bisa ketemu dengan Gerindra, Nasdem juga bisa bicara dengan Golkar dalam konteks itu. Tapi ketika bicara menyandingkan Erlangga Hartarto dengan Anies atau Anies dengan Erlangga Hartarto, nanti dulu. Sepertinya itu yang dijaga betul. Atau misalnya mencoba untuk menyanding-nyandingkan ulang atau membentuk satu harmonisasi politik kembali antara Prabowo dengan Anies misalnya. Rasa-rasanya agak sulit untuk diperbincangkan. Bahkan gestur politik Gerindra, gestur politik Golkar misalnya, sekalipun sudah bertemu dengan Surya Paloh, mereka tidak mau dikaitkan dengan Pilpres. Mereka sangat tidak nyaman misalnya ketika dikait-kaitkan bahwa mereka akan mendukung Anies Baswedan. Tapi beda ceritanya ketika Gerindra misalnya mau disanding-sandingkan dengan Ganjar Pranowo. Beda. Ada respon, ada resultante politik yang kemudian bermunculan di mana-mana. Ataupun ketika Erlangga Hartarto coba untuk dikawin-kawinkan dengan
Ganjar Pranowo. Kelihatan happy teman-teman Golkar. Ini dianggap saling melengkapi dua partai besar ada gitu. kecenderungan berarti Betul. ya. Nah kalau begitu artinya akan sangat potensial akan cuma menjadi dua kutub dan ini kan tentu publik akan mengulang lagi 2014-2019 kita head to head vis a vis begitu. Saya termasuk yang cukup meyakini bahwa di 2024 hanya akan ada dua kutub ya. Tapi Di kutubnya putaran pertama sudah akan dua kutub. mulai sejak awal akan terjadi dua kutub. Tapi dua kutub ini ada dua kemungkinan. Satu, dua kutub ini adalah satu kutub dari kubu oposisi, sebut saja adalah kutub dari Koalisi Perubahan, usung Anies Baswedan sebagai kandidat capres. Yang kedua adalah kutub dari kubu pemerintah, di mana semua parpol dengan koalisi besar mengusung satu nama yang bisa head to head secara langsung dengan kutub perubahan ini. Atau yang kedua kemungkinannya, bahwa akan muncul dua capres, dua-duanya adalah mereka yang saat ini adalah orang-orangnya Jokowi, all president men. Oke. Itu dua kemungkinan yang mungkin terjadi. Karena belakangan kan selalu orang melihat soal poros perubahan yang katanya kuat secara komitmen, tapi persoalan cawapres misalnya. Bahkan ketika ada isu reshuffle, Demokrat juga dikaitkan dengan isu reshuffle soal kemungkinan AHY jadi Menpora dan seterusnya. Itu selalu muncul. Betapa poros perubahan itu sangat mungkin, sangat kempes gitu, bisa masuk angin di tengah jalan. Begitupun dengan poros-poros yang lain. Oke, Mas Edi, artinya sangat tidak mungkin misalkan lebih dari dua, poros perubahan akan tetap menjadi kontestan dan kemudian akan ada putaran kedua yang meruncingkan misalkan Anda pakai premis Anda yang pertama tadi. Yes, kalau saya melihat kecenderungannya secara umum, para elit ini kan selalu bicara bahwa ongkos politik itu cukup mahal, Mas. Itu artinya kalau ingin mengurangi dan menekan ongkos politik harus dihindari ada capres 3 poros. Karena kalau ada 3 poros, maka bisa dipastikan akan ada 2 putaran. Baik. Maka saya melihat kecenderungan itu, elit-elit ini akan bersepakat, akan muncul 2 kongsi. Entah ada dari kubu oposisi atau dua-duanya adalah pendukungnya Jokowi. Cuman yang paling penting bagi saya adalah, saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan, sekeras apapun persaingan kita di politik harus maknai biasa-biasa saja. Orang menyebut ini adalah politik riang gembira, yang saya tafsirkan politik riang gembira itu adalah yang kalah pun boleh jadi menteri. Karena ada 2019. Ada 2019. Baik. Dengan nama apapun, politik gotong royong, politik kebangsaan, apapun judulnya. Sudahlah kita belajar banyak dari 2019. Di mana sudah banyak orang berkelahi, ribut, nggak karu-karuan, hanya mendukung salah satu kandidat tertentu, tapi the end of the day-nya, orang yang mereka benci, orang yang mereka dukung. Menjadi satu. Betul, menjadi satu kesatuan yang kemudian kita agak sulit untuk menjelaskannya ini dalam konteks dinamika politik manapun. Oke, kita akan tunggu seperti apa kemudian. Berapa kutub yang akan muncul dan benar kata Anda tadi, tidak usah terlalu bersusah berlebihan begitu ya. Betul, saya selalu mengatakan ketika poros perubahan tidak mau dihadap-hadapkan dengan Jokowi, narasi mereka hampir sama, tidak perlu ada yang diributkan dalam pemilu 2024. Karena Nasdem menjamin kalau Anies jadi presiden, Anies akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Jadi untuk apa ribut gitu loh, Pak. Oke, Mas Adi, terima kasih Direktur Politik Indonesia telah bergabung sama kami dan memberikan insight terutama di malam hari ini.